Football Universe. Copy paste cara Indonesia. Timnas Filipina langsung ambil 8 pemain Eropa untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam dan Indonesia sebaiknya berhati-hati, kata pelatih Filipina. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Cara Indonesia dalam mengembangkan sepak bola mendapat perhatian serius dari negara-negara Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan ranking Indonesia tiba-tiba melejit berkat permainan indah yang disajikan dan kemenangan di beberapa laga krusial. Salah satu negara Asia Tenggara yang kemudian mencontoh cara Indonesia ini adalah Filipina. Negara di utara Pulau Sulawesi ini tak mau tertinggal terlalu jauh dengan mengandalkan para pemain lokalnya. Mereka pun kemudian merekrut total 8 pemain dari Eropa yang memiliki darah Filipina untuk memperkuat timnas mereka. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet sangat memuji cara Indonesia dalam memajukan sepak bolanya dengan sangat cepat. Untuk itu Tom juga mulai meniru cara Sintayong dengan mencari pemain-pemain potensial di liga-liga Eropa yang berdarah Filipina. Selama hampir 3 bulan terakhir, Tom dan timnya melakukan scouting serius untuk menemukan talenta-talenta terbaik. Tom lalu terbang langsung menemui mereka di klub masing-masing dan melakukan pembicaraan serius untuk merayu mereka pindah ke warganegaraan. Kerja keras Tom dan timnya akhirnya berbuahkan hasil. Sebanyak 8 pemain potensial mau bergabung dengan timnas Filipina. Para pemain ini akan dikebut naturalisasinya agar selesai di akhir bulan Mei 2024. Mereka pun diproyeksikan akan bermain untuk melawan Vietnam dan Indonesia di tanggal 6 dan 11 Juni nanti dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Saintfiet menyatakan, jika rencana ini berjalan mulus, maka bukan tidak mungkin Filipina akan dapat menang melawan Vietnam dan akan melakukan perlawanan yang sangat sengit saat menghadapi Indonesia. Target Tom adalah dapat memenangkan 2 laga tersebut agar bisa menjadi runner-up di grup F. Kepercayaan diri Tom Saintfiet ini kemudian mendapatkan counter opini dari netizen Indonesia karena mereka menganggap Filipina bukan level Indonesia saat ini lagi. Banyak yang mengatakan bahwa Vietnam saja kami kalahkan, apalagi Filipina. Tetapi yang perlu diperhatikan netizen Indonesia adalah pemain-pemain rekrutan Filipina ini ternyata memiliki latar belakang yang patut diperhitungkan. Bahkan salah satu dari mereka adalah bintang muda Bayern Munchen. Berikut adalah 8 pemain yang direkrut oleh timnas Filipina untuk memperlengkapi skuad mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anthony Makaric. Pemain bertahan ini memiliki tinggi 1,85 cm dan bermain di MLS untuk St. Louis City. Dia adalah keturunan Filipina Amerika yang besar di Amerika. Pemain ini dibesarkan oleh klub Chicago Fire dan setelah cukup umur untuk level profesional, dia pun direkrut klub Divisi 2 MLS, yaitu Green Bay Voyagers. Dengan penampilan yang cukup gemilang di klub ini, maka klub besar dari MLS Divisi Utama, Colorado Rapids, merekrutnya di tahun 2022. Dan sekarang, dia bermain untuk St. Louis City sejak awal musim 2023. Pemain ini memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik, terutama terhadap antisipasi bola-bola atas. Zico Bailey. Lalu ada nama fullback lincah keturunan Amerika Filipina yang bernama Zico Bailey. Pemain ini adalah jebolan Akademi LA Galaxy, yang kini memperkuat tim Divisi 2 MLS, yaitu New Mexico United. Walau masih 23 tahun, tetapi Zico pernah bermain untuk klub-klub yang cukup mentereng, seperti LA Galaxy, Helsingborg, FC Cincinnati, dan San Antonio FC. Kelebihan dari pemain ini adalah kecepatannya dan penetrasi yang sangat baik. Adrian Ugalvik. Kemudian ada center back tangguh yang bertinggi 1,87 meter, bernama Adrian Ugalvik. Dia adalah salah satu lulusan terbaik Molde,
klub yang juga membesarkan Erling Haaland di Liga Norwegia. Sampai saat ini Adrian masih bermain di Liga Norwegia bersama Levanger dan belum pernah bermain di luar Norwegia. Adrian sendiri memiliki ayah orang Norwegia dan ibu orang Filipina. Adrian akan menjadi palang pintu utama Filipina karena pengalaman dan skill yang dimiliki. Bjorn Martin Christensen dan Josep Bakai. Dua nama dari Liga 2 Norwegia juga masuk dalam rekrutan top. Mereka adalah Bjorn Martin Christensen dan Josep Bakai. Kedua pemain ini berposisi sebagai gelandang dan dapat juga dimainkan di posisi fullback dan sayap serang. Meski bermain di Liga 2 Norwegia, tetapi dua pemain muda ini menunjukkan performa yang sangat baik di klub masing-masing. Dylan de Munich. Lalu ada wonderkid berusia 20 tahun yang berposisi sebagai striker bernama Dylan de Munich. Pemain ini sebenarnya sudah masuk timnas Belgia U15, tetapi berkat rayuan Tom dan tim, maka dia pun bersedia memperkuat timnas Filipina senior. Dengan gaya bermainnya yang mirip striker-striker Belgia, Dylan pasti akan semakin mempertajam lini serang Filipina. Johannes Selven. Kemudian ada pemain Filipina keturunan Iceland yang bernama Johannes Selven. Pemain ini adalah seorang sayap serang lincah yang juga masih berusia 20 tahun. Kecepatan serta kepintarannya membaca permainan menjadi pertimbangan tersendiri oleh Tom. Pemain ini bermain di Liga Utama Islandia dan telah mencetak 5 gol. Uniknya dia diperebutkan antara Swedia dan Filipina karena memang dia memiliki garis keturunan di dua negara tersebut. Dia pun sempat berseragam Swedia U20, tetapi karena rayuan Tom dan tim, akhirnya dia memilih ke timnas Filipina. Rafael Obermeier. Lalu nama yang paling mentereng dari yang lainnya adalah Rafael Obermeier. Pemain berusia 28 tahun itu saat ini berkarir di kasta kedua Liga Jerman atau 2 Bundesliga bersama SC Paderborn. Pemain ini adalah lulusan Akademi Rosenheim dan pernah menembus tim utama Bayern Munchen. Sayangnya waktu itu dia tak mendapatkan kesempatan bermain di Bundesliga. Dari Bayern Munchen, dia juga sempat memperkuat Sturm Graz dan Karl Zeiss Jena. Sejak tahun lalu dia pun telah masuk radar The Askars, tetapi baru bisa terrealisasi berseragam Filipina di tahun ini. Sayap lincah dan berpengalaman ini akan membuat lini serang Filipina semakin tajam. Demikianlah 8 pemain baru Filipina yang akan semakin meningkatkan kekuatan mereka. Pelatih Tom Saintfiet mengingatkan Indonesia bahwa mereka akan mengalahkan Vietnam, kemudian datang ke Jakarta dan siap memberikan perlawanan sebenarnya. Filipina sendiri bukan pertama kali melakukan program seperti ini. Di timnas putri mereka pun pernah menembus Piala Dunia dengan melakukan program pemanggilan para pemain keturunan mereka. Pelatih Sintayong juga tak tutup mata akan hal ini dan selalu mewaspadai kekuatan baru Filipina. Mereka adalah tim yang punya semangat juang tinggi. Dan saat kita bermain di Manila, mereka mampu menahan imbang Garuda 1-1. Di pertandingan Indonesia versus Filipina nanti, Sintayong akan menurunkan kekuatan terbaiknya dan menarik untuk ditunggu apakah pemain-pemain keturunan Filipina dapat menandingi permainan punggawa Garuda. Maju terus sepak bola Indonesia.